Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nulisikoma, nama rimba saya Kacang. Pada dasarnya, kegiatan di alam terbuka itu memiliki faktor bahaya, yaitu faktor subjektif dan objektif atau unpredictable danger, yaitu bahaya yang sama sekali tidak bisa kita prediksi. Kecelakaan yang sering terjadi seperti hipotermia, mengalami cedera fisik, tersesat, mengalami kekurangan makanan dan air merupakan kecelakaan yang sering kita temui saat di lapangan. Faktor bahaya itu ada dua, yaitu faktor subjektif dan faktor objektif. Bahaya subjektif yaitu bahaya yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Sedangkan bahaya objektif adalah bahaya yang ada di luar kendali manusia atau disebabkan oleh alam itu sendiri. Bahaya-bahaya yang bisa mengancam keselamatan jiwa sebetulnya bisa kita hindari, yaitu dengan cara melakukan perencanaan perjalanan yang baik ketika akan memulai sebuah perjalanan atau pendakian. Perencanaan perjalanan adalah proses merencanakan seluruh tahapan dan rangkaian-rangkaian untuk memulai sebuah perjalanan atau pendakian. Hal-hal yang direncanakan tidak hanya merencanakan kapan berangkat dan kemana lokasi tujuan, namun hingga hal teknis dan hal non-teknis. Mulai dari pra-pelaksanaan, pelaksanaan, pasca pelaksanaan harus direncanakan secara matang. Ada 5 tahapan dalam perencanaan perjalanan. Yang dapat dijadikan panduan tahapan itu adalah kegiatan apa, di mana lokasinya, kapan dilaksanakannya, siapa saja, kenapa, dan bagaimana mempersiapkannya. Pertama, perjalanan apa yang akan kita lakukan? Apa itu perjalanan gunung hutan, pemanjatan tebing, pengarungan sungai, atau susur pantai? Nah, jenis perjalanan apa yang akan kita lakukan itu sangat mempengaruhi dalam menentukan perencanaan-perencanaan yang lainnya, seperti pola latihan, jenis peralatan apa yang akan dibawa, jumlah biaya, jenis perbekalan, dan lain-lainnya seperti itu. Kedua, di mana lokasinya dan bagaimana cara kita mengetahui dan mengenal lokasi tersebut. Hal yang harus kita lakukan adalah melakukan pencarian data dan informasi. Berada di mana gunung tersebut, ketinggian berapa, desa apa, kecamatan apa, beriklim apa, dan medannya seperti apa. Pencarian data atau informasi dapat dilakukan dengan cara melakukan mentoring atau diskusi kepada orang yang pernah ke sana sebelumnya, atau mencari informasi di internet, membaca peta, atau mencari informasi juga di buku, seperti itu. Yang ketiga, mengapa kita melakukan perjalanan tersebut? Apakah untuk libur? Apakah untuk ekspedisi? Apakah untuk pendataan ilmiah? Keempat, kapan kita akan melakukan perjalanan tersebut? Tentunya ketika kita menentukan waktu perjalanan, yaitu didasari oleh beberapa pertimbangan, seperti kesempatan tim, urusan perizinan, kondisi cuaca dan iklim yang sedang baik, serta kesiapan seluruh perencanaan. Kelima, siapa saja yang akan melakukan perjalanan tersebut? Berapa banyak orang yang terlibat ke dalam perjalanan tersebut? Itu sangat berpengaruh untuk menentukan pembagian tugas seperti manajemen perjalanan, manajemen perbekalan, pengumpulan dana, dan bagaimana distribusinya. Keenam, setelah kita menentukan apa, kapan, di mana, siapa, dan kenapa, lalu bagaimana caranya kita memenuhi kebutuhan tersebut? Bagaimana caranya kita memenuhi kebutuhan teknis dan kebutuhan non-teknis? Bagaimana caranya kita mencapai lokasi tujuan kita? Hal tersebut tentunya bisa kita lakukan dengan memenuhi kebutuhan logistik dan perbekalan, membeli peta, membuat rencana operasional, melakukan pola latihan fisik dan latihan teknis yang sesuai, dan menyiapkan dana. Jadi, siapkah Anda melakukan sebuah perjalanan? Penting bukan melakukan sebuah perencanaan perjalanan? Karena perjalanan yang baik itu terdiri dari perencanaan yang baik pula.